Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, kelas 5, MI Nahdlatul Ulama Keraksan. Sebelum itu mari kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam semua hal. Al-Fatihah. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 4 di halaman 157. Silakan kalian buka buku tema halaman 157. Di sana ada gambar kapal, pembelajaran 4 ya. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut. Itu kalian baca sampai bacaan ini. Kapal Pinsi, kapal penjelajah dunia. Kapal layar ini ya. Kapal Pinsi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Itu adalah bacaan yang harus kalian baca. Ini kebetulan mata pelajarannya bahasa Indonesia. Dan seperti biasa, kalian mengisikan ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi sudah terbiasa ya mengisi ide pokok di buku kalian masing-masing seperti yang lalu-lalu, yang sudah-sudah. Nah, sekarang pengaruh kondisi geografis, ini TS ya, sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Sekarang ini kalian baca ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu banyak berasal dari beberapa negara. Ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang dari Eropa, banyak. Karena nenek moyang kita itu tidak selalu berpasangan atau menikah dengan sesama orang Indonesia. Jadi bisa bervariasi dari ada yang dari Prancis, ada yang dari Amerika Latin, banyak sekali karena memang nenek moyang kita itu menikahnya berpasangannya dengan bermacam-macam suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Di Indonesia sendiri memiliki banyak macam bahasa. Beda, itu hitungannya beda, lain lagi dengan yang berasal dari yang imitasi dari bahasa luar negeri seperti demokrasi. Itu bukan dari bahasa kita, tapi bahasa imitasi dari bahasa luar negeri. Jadi selain itu bahasa Indonesia sendiri itu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia Melayu, bahasa Austronesia. Ini ya. Kemudian keberagaman yang lain itu keberagaman religi. Indonesia itu sekarang memiliki 5 agama. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dulu sebelum zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia itu masih memiliki 5 agama. Tapi setelah Presiden Abdurrahman Wahid, kita diresmikan menjadi 6 agama ditambah agama Konghucu. Nah, yang paling banyak keberagaman seni dan budaya. Di Indonesia itu tentunya banyak sekali macam-macam seni dan budaya. Kalian lanjutkan pembacaannya sampai selesai. Kemudian, berilah tanda centang, amati. Ada beberapa gambar yang bisa kita lihat di sini. Ada gambar orang menyanyi keroncong, ada gambar reog, ada tari kecak, ada barongsai. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Yang asli Indonesia kalian beri centang, sedangkan tanda silang atau X pada gambar ya yang budayanya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Kalian ini cari ya, dicentang. Nah, kemudian hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Jadi kalian harus menarik garis.
disesuaikan dengan daerah asalnya. Ini mungkin kalian sedikit kesulitan ya. Ini bisa Ustadz bantu. Di sini ada hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Nah, di sini ini daerah yang ini ya, yang ini yang Ustadz tunjuk ini. Setelah diperjelas jadi seperti ini. Jadi garisnya kalian ikuti, digarisi seperti ini ya. Ini daerah Pulau Sumatera. Nah, di Aceh ada beberapa pakaian adat dan rumah adat serta tarian adatnya. Ini gambarnya agak kecil ya. Setelah di Pulau Sumatera, ada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ada beberapa juga. Sebenarnya ini gambarnya ini sudah berdekatan ya. Tinggal kalian memberi garis pada peta di buku kalian di halaman 164 itu ya. Kemudian Sulawesi, Pulau Kalimantan dan Sulawesi, ini tinggal kalian tarik garis. Jadi seperti yang ada di gambar ini, tinggal kalian beri garis. Kemudian yang terakhir adalah daerah Pulau Papua dan Maluku. Hanya ada 3 ini ya. Pakaian adat, rumah adat, dan tarian adat. Kemudian kita lanjut pada halaman, nah ini halaman 166 ya, 166. Ini peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara. Bandar udara itu bandara ya. Dan lapangan udara di setiap provinsi di Indonesia. Jadi kalian ini cari di internet. Nama provinsi bandar udaranya apa? Misalnya Surabaya, nama provinsi Jawa Timur, atau Surabaya, nama bandar udaranya Juanda. Kalian sebutkan nama provinsinya juga, banyak di internet, banyak sekali ya. Kemudian, nah ini kalau ini peta penerbangan, jalur penerbangan, garis-garisnya ini. Nah, sekarang ini jalur laut atau jalur air. Peta jalur pelayaran di Indonesia. Peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sebutkan nama pelabuhan di tiap provinsi di Indonesia. Ini juga sama, kalian cari di internet. Kalau memang butuh bantuan, nanti Ustadz bantu. Lah, kemudian amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Ini tidak usah sudah ya. Tuliskan contoh-contoh, banyak sekali nih. Tidak usah, kita lewati aja. Nah, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, bisa di japri lewat WA atau telepon lewat WA atau video call. Ustadz persilahkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.